kembali lagi di channel Festinel Studio Febri House, segmen misteri. Ada updatean terbaru loh. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kisah legenda Arumumuru. Arumumuru dikenal sebagai salah satu peninggalan suku Inca yang merupakan satu dari sekian banyak suku yang sangat percaya dengan hal-hal magis. Pahatan seperti pintu yang hanya muat untuk satu orang tersebut dipercaya sebagai sebuah portal untuk menuju ke dunia lain. Arumumuru berada di negara Amerika Latin Peru, tepatnya berada di kawasan hutan batu Marca yang juga dikenal sebagai kota para dewasa. Misteri mayat berlumpur. Misteri ini bahkan bisa menjadi sebuah masalah bagi para penyelidik legenda dari CSI dan semacamnya. Mayat-mayat berlumpur ini adalah ratusan mayat kuno yang ditemukan terkubur di sekitar rawa-rawa utara dan lahan-lahan basah di Eropa Utara. Beberapa mayat ini memiliki tanda penyiksaan dan kesenangan. Abad pertengahan lainnya yang membuat beberapa peneliti berpendapat bahwa korban-korban yang tidak beruntung ini adalah hasil dari pengorbanan ritual. Hantu suster Belanda gegerkan Papua. Kota Jayapura sebagai ibu kota Papua ternyata menyimpan segudang cerita menyeramkan. Banyak tempat yang dianggap warga masyarakat sebagai lokasi yang paling angker. Pernah dijajah bangsa Belanda. Hunian rumah orang Papua seluruhnya berciri khas Belanda. Dan tak jarang cerita-cerita munculnya hantu atau makhluk alam gaib ini berasal dari kalangan bahasa Belanda. Uniknya, hantu-hantu tersebut menampakkan diri dengan berbagai cara. Ada yang menampakkan diri sebagai suster, dokter, petugas, mobil ambulans, hingga kakek-kakek tua. Bahkan ada pula yang muncul dengan menggunakan pakaian khas orang Papua. Di kawasan Mata Kucing Skyline, Kota Jayapura, lokasi itu merupakan lokasi yang terangker. Banyak penampakan terjadi di arah tersebut. Dan syarat utama bagi warga yang hendak melintas area itu adalah dengan menyodorkan upah berupa uang logam yang ditaburkan di sepanjang jalan. Tak hanya kawasan Mata Kucing Skyline, kawasan Angkasa Pura yang jaraknya sekitar 100 km dari kota Jayapura juga terkenal sebagai kawasan angker yang dihuni hantu bangsa Belanda. Hingga kawasan tersebut dinamai warga kota Jayapura sebagai rumah hantu Angkasa Pura. Sekira 4 buah bangunan rumah peninggalan bangsa Belanda dikabarkan merupakan rumah angker. Warga mendatangi rumah yang secara fisik mirip gua itu kerap kali mendengar suara tangis wanita muda. Terkadang kondisi rumah tanpa penghuni itu juga seperti ada yang menyalakan lampu listriknya. Dengan view yang memperlihatkan bentuk kota Jayapura, kawasan rumah hantu Angkasa Pura sering digunakan anak muda untuk memandu kasih di lokasi sekitar. Dan tak jarang pula mereka didatangi hantu perempuan yang mengeluarkan air mata berwarna merah. Wanita yang sedang menggendong bayi atau juga wanita yang sedang menyisir rambut. Bahkan tiba-tiba di saat senyum muncul wanita berjubah putih sambil tersenyum dengan melihat ke arah pengunjung. Inilah sosok penghuni segitiga Bermuda. Pernah dengar cerita segitiga Bermuda? Atau beberapa kali membaca artikel mengenai beberapa hal yang hilang ketika melintasi segitiga Bermuda? Horor, angker, dan misterius memang kesannya dirasakan seseorang jika mendengar istilah segitiga Bermuda. Kawasan yang berada dalam garis imajiner yang berhubungkan 3 wilayah yaitu Bermuda, Puerto Rico, dan Miami di Amerika Serikat. Meski kengerian itu ternyata tak bisa dibuktikan secara ilmiah. Dikutip dari halaman Viva News, bagi spesies ikan paus humpback yang terancam punah, segitiga Bermuda adalah surga. Badan Kelautan dan
Atmosphere Amerika Serikat atau National Oceanic and Atmospheric Administration baru-baru ini mendatangi nota kesepakatan dengan Departemen Perlindungan Lingkungan Bermuda untuk mendirikan tempat perlindungan bagi raksasa lembut itu. Tempat perlindungan di Bermuda adalah mitra dari Stellwagen, Bank National Marine Sanctuary yang juga milik NOAA. Kehadiran Bermuda menambah surga bagi hewan mamalia langka ini. Sebelumnya ada di Teluk Maine dan Dominika, juga Nova Scotia, Norway, Greenland, and Iceland. Lokasi suaka di Bermuda akan melindungi paus dalam koridor migrasi mereka. Ini adalah langkah pertama dalam menyusun batu loncatan konservasi seluruh migrasi mereka, kata Natalie Ward, koordinator program Sister Sanctuary dari Stellwagen, Bank National Marine Sanctuary, ketika wilayah konservasi Bermuda sudah didirikan akhir tahun ini. NOAA akan mengeluarkan nota kesepakatan untuk menukar data termasuk foto ikan paus, mengkoordinasikan penelitian, pendidikan, dan strategi untuk melibatkan penduduk lokal dalam konservasi ikan paus. Mamalia raksasa itu tak hanya terancam secara langsung oleh manusia, seperti penangkapan atau terjaring, tapi juga secara tak langsung seperti polusi dan kebisingan laut. Jika kita tak menyelamatkan binatang itu akan berakibat pada populasi kita, manusia. Penemuan salah satu harta karun terbesar dalam sejarah Amerika. Pada tahun 2013, pasangan suami istri menemukan harta karun yang ditemukan sambil berjalan oleh anjing mereka di halaman belakang rumah mereka. Mereka melihat sebuah kotak berkarat mencuat dari tanah dan menemukan koin emas di dalamnya. 8 kotak digali, penuh koin dicetak dari 1847 ke 1894. Nilai nominal adalah $27.980. Koin-koin itu sempurna diawetkan dan beberapa dari mereka tampaknya tidak pernah digunakan. Pasangan ini menjual sebagian besar koin di lelang. Tidak ada yang tahu bagaimana kotak-kotak tersebut secara kebetulan berada di halaman belakang rumah mereka. Ditemukan juga sebuah kotak dengan julukan Sadley Ridge Hoard dan nilai totalnya adalah sekitar 10 juta. Dianggap punah, harimau Tasmania kembali terlihat. Harimau Tasmania atau Thylacine, hewan menyerupai anjing dengan garis khas dan berkantong ini sudah menjelajahi benua Australia sejak 2000 tahun lalu dan sudah dianggap punah tercatat sejak tahun 1936. Seekor Thylacine terakhir mati dalam penangkarannya. Namun, banyaknya saksi mata yang melaporkan penampakan makhluk ini membuat para ilmuwan kembali mencari keberadaan makhluk ini. Profesor Bill Lawrence dari James Cook University mengatakan bahwa dia memiliki gambaran yang masuk akal dan terperinci dari 2 orang saksi tentang binatang misterius itu yang pernah mereka lihat di semenanjung Cape York. Hewan-hewan itu mungkin bisa menjadi Thylacine. Salah satu saksi adalah pegawai lama dari Queen Island National Park Service, dan saksi lain adalah peserta kemah yang sering datang. Gambaran dari penampakan mereka, beberapa melihat sedekat 20 kaki jaraknya. Mereka menggambarkan fitur fisik yang berbeda dari spesies besar lainnya di daerah tersebut. Contohnya hewan seperti anjing Australia, anjing liar, atau babi liar. Sandra Abel, seorang peneliti dengan Pusat Ilmu Lingkungan dan Ilmu Kelautan Tropis James Cook, yang memimpin survei lapangan, mengatakan bahwa mereka kerap dihubungi untuk melaporkan penampakan yang lebih mungkin karena tujuan atau maksud mereka untuk dipublikasikan. Catatan Guardian. Timnya akan memasang perangkap kamera 50+ untuk sebuah survei yang akan dimulai musim semi ini. Apakah dia yakin mereka akan menjerat seekor harimau Tasmania? Tidak juga. Tetapi dia bilang itu bukan tidak mungkin.
Ini bukan makhluk mitos, banyak sekali gambaran yang diberikan orang-orang dan ini bukan sekilas di lampu depan mobil. Orang yang mengatakan bahwa mereka benar-benar melihat mereka dapat menggambarkannya dengan sangat rinci. Jadi sulit untuk mengatakan bahwa mereka telah melihat hal lain. Saya sama sekali tidak mengesampingkannya, katanya. Tetapi untuk benar-benar mengabadikan mereka ke dalam jepretan kamera, itu akan sangat beruntung. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.